Gimana? Konstruksi hukumnya ada dua undang-undang yang masuk. Bila tidak terbukti adanya perintah atau request atau permohonan dari A ke B untuk melakukan investigasi pasangannya di Bali. Tiba-tiba B munculkan di sosial media, tiba-tiba B masukin di sosmed secara masif. Apakah A boleh menuntut? Oh boleh. Pasal yang akan dilaporkan oleh public figure A ini ada dua undang-undang. Yang pertama KUHP, yang kedua undang-undang yang lex specialis. Lex generalis tadi KUHP adalah pasal 310, 311. Lex spesialisnya adalah undang-undang ITE. Ada dua undang-undang ITE pasal yang bisa masuk. Pasal 27 ayat 3, Jungto pasal 545 ayat 2 terkait dengan pencemaran nama baik, dan atau pasal 28 ayat 1 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ancaman hukuman 27 ayat 3, pasal 27 ayat 3 itu adalah 4 tahun sekarang. Tapi kalau penyebaran berita hoax di pasal 28 itu di atas 5 tahun. Menurut KUHP kita, barang siapa yang diancam dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun dan terbukti menjadi tersangka, harus segera ditahan, tidak menunggu proses pengadilan. Jadi langsung terbukti sebagai tersangka di tingkat penyidikan, kepolisian, itu bisa langsung masuk. Tapi kalau untuk artis A sendiri, kalau emang dia ternyata terbukti ya, maksudnya jikalau ada bukti dari WA apa segala macam, ini dia ada konsekuensi hukumnya gak? Dua-duanya terkena konsekuensi hukum sebenarnya. A bisa nyerang B, begitu juga B bisa nyerang A. A yang menyuruh untuk melakukan investigasi, B yang menerima penerima tugas tersebut. A bisa melakukan upaya hukum dengan 310, 311, Jungto pasal 27 ayat 3 dan atau Jungto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Itu untuk A. Pasal 45. A melaporkan B dengan pasal tersebut. Yang B karena mendapatkan tugas, dia bisa melaporkan A bahwa Anda sudah melakukan kewenangan, melakukan tindakan yang tidak patut. Pasal yang bisa masuk bisa pidana dan perdata. Pidananya bisa masuk juga di 27 sebenarnya di Undang-Undang ITE karena elektronik. Sama-sama elektronik. Karena bunyi dari pasal 27 dan pasal 28. Contoh 27 ayat 3. Barang siapa yang mendistribusikan, menyebarkan konten-konten yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik melalui jaringan informasi, telekomunikasi, dan elektronik seperti internet, Facebook, Instagram, WA, WA Group, SMS, akan diancam hukuman 4 tahun penjara. Dan pasal 28, barang siapa yang melakukan penyebaran berita hoax melalui jaringan informasi, telekomunikasi, dan elektronik akan diancam hukuman lebih dari 5 tahun. Tinggal polisi penyidik memaknai yang mana. Jadi masing-masing bisa melaporkan ini dengan pencemaran nama baik. Ini pun sama sebenarnya, bisa melaporkan juga karena dia dapat perintah, tapi perintah itu diabaikan. Kalau untuk Rulinya sendiri, untuk Mr. R-nya sendiri, itu dia bisa bertindak apa? Pertama, ada yang harus dilakukan juga oleh yang namanya public figure A kepada R, atau R kepada B. Public figure A yang memberikan perintah itu bisa melaporkan R dengan pasal
apa namanya, kalau dia memiliki pasangan, pasal perzinahan misalnya. Tapi dari R tersebut kepada B, dia bisa melaporkan pasal pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3. Makanya saya bilang tadi, yang aktor utamanya menyuruh dan yang disuruh itu ketemu saja. Kemudian lakukan silaturahmi dan mediasi dengan damai. Selesai, tidak ada konflik, tidak ada permasalahan baru, tidak ada polemik lagi. Itu saran dari praktisi hukum. Closing, Om. Oke, saya Dr. Firman Chandra dari Firman Chandra Law Firm sebagai praktisi hukum, advokat, dan dosen pasca sarjana di beberapa universitas di Indonesia, hanya menyarankan semua permasalahan hukum, peristiwa hukum, tidak selalu harus masuk ke ranah aparat penegak hukum. Kita bisa self mediasi, kita bisa self recovery. Dengan apa? Dengan masing-masing menurunkan egonya, menurunkan pride-nya untuk bertemu agar dilakukan sebuah silaturahmi dan mediasi. Dengan begitu permasalahan itu akan selesai dengan sendirinya. Tidak perlu dipublish lagi ke sosial media atau ke media konvensional. Lakukan pertemuan